Bab 2777. Tidak akan pernah menjadi tua. Kali ini warrior yang bukan pergi untuk bepergian, tetapi untuk menghalangi alam semesta 4 dimensi, untuk menghalangi Valen. Kepergian kali ini, dengan kebijaksanaan Feroding, dia tahu persis apa artinya. Terutama Valen. Meskipun warrior yang sangat kuat, namun wanita itu benar-benar terlalu kuat. Hampir membuat orang merasa putus asa. Di dalam aula, warrior yang dengan lembut menyeka air mata dari wajah Feroding. Aku tidak bisa berjanji untuk kembali, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Feroding terus menatap warrior yang air mata di pipinya semakin banyak. Warrior yang terkekeh, jangan menangis. Kamu adalah seorang perencana di alam semesta 3 dimensi. Feroding sedikit menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Tunggu aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Feroding muncul lagi di dalam aula. Semua orang tercengang saat melihat Feroding. Pada saat ini, Feroding telah memakai riasan merah. Dia pada dasarnya memiliki wajah yang cantik. Setelah memakai riasan merah sekarang, wajahnya yang cantik telah menambahkan sedikit kegenitan. Di dalam aula, hanya warrior yang dan Feroding yang tersisa. Feroding berjalan ke depan warrior yang dan menyeringai, "Aku akan menunggumu kembali." Warrior yang memandang Feroding untuk waktu yang lama, pada akhirnya, dia mengangguk dan berbalik untuk pergi. Di pintu masuk aula, Feroding menatap cahaya pedang di atas awan, sedikit terpana. Satu demi satu pedang pengendali kembali, bersandar di pagar, menyambutnya, dan tertawa kecil. "Lihatlah riasan merah saya, aku tidak akan pernah menjadi tua." Dinasti Eternity. Dinasti Eternity saat ini telah menjadi wilayah master alam semesta 4 dimensi, dan di atas dinasti Eternity, terdapat tirai cahaya yang besar. Formasi ini mencakup seluruh dinasti Eternity. Karena perang sebelumnya, dinasti Eternity sebenarnya penuh dengan lubang. Ketika Feroding dan yang lainnya pergi meninggalkan tempat ini, mereka juga membawa semua nadi spiritual bersama mereka. Dapat dikatakan bahwa dinasti Eternity ini adalah hampir di ambang kehancuran. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di langit di atas dinasti Eternity. Semua orang melihat ke arah langit, di mana terdapat seorang kultivator pedang berdiri di sana sambil memegang pedang panjang. Warrior yang saat melihat warrior yang, raut wajah para master alam semesta 4 dimensi berubah. Mereka yang pernah berurusan dengan warrior yang, tentu saja mengetahui kengerian warrior yang. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena warrior yang, seluruh alam semesta 3 dimensi bukanlah lawan dari alam semesta 4 dimensi. Alam semesta 4 dimensi dapat membunuh mereka dengan cepat. Namun, karena keberadaannya, semuanya menjadi berubah. Warrior yang melirik ke bawah, "Aku datang ke sini hari ini hanya ingin mengatakan bahwa aku, warrior yang, meminta kalian untuk kembali ke alam semesta 4 dimensi." Apa yang menanggapinya adalah seberkas cahaya besar. Formasi diaktifkan lagi. Warrior yang menengadah ke cahaya di depannya. Cahaya itu begitu kuat sehingga ia dapat dengan mudah membunuh seorang master alam takdir dalam hitungan detik, bahkan master alam takdir biasa sulit untuk melawannya. Namun, kali ini, dia datang dengan penuh persiapan. Di tengah udara, warrior yang berdiri dengan pedang di tangan kanannya, kedua matanya perlahan tertutup, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Domain pedang. Segera, sinar itu datang kepadanya, dan pada saat ini, warrior yang menggerakkan pedangnya. Pedang warrior yang bergerak. Di mata semua master alam semesta 4 dimensi,
pedang warrior yang dengan tenang menikam sinar itu. Warrior yang terbang bersama dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, master dari alam semesta 4 dimensi yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba merasa lega. Namun, pada saat ini, warrior yang sedang terbang, berhenti dengan tiba-tiba, kemudian jari-jari kakinya mengetuk ringan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang lagi dan menebas ke arah cahaya itu. Potong. Di atas awan, suara warrior yang tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya pedang menebas langsung ke cahaya itu. Sinar cahaya bergetar dengan hebat, kemudian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menebas di atas sinar dengan sudut yang berbeda. Dalam kekosongan langit, satu demi satu suara pemotongan terus terdengar. Di mata para master alam semesta 4 dimensi, sinar itu langsung terpotong-potong oleh cahaya pedang itu. Melihat adegan ini, ekspresi para master di bawah tiba-tiba berubah. Pada saat ini, seekor binatang aneh tiba-tiba naik ke langit dan menabrak warrior yang di tengah udara. Warrior yang bahkan tidak melihat ke arah binatang itu, dia mengangkat tangannya dan langsung menebas pedangnya. Seberkas cahaya pedang melintas. Binatang aneh itu langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang ini. Melihat pemandangan ini, master alam semesta 4 dimensi yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri, mata mereka penuh dengan ketakutan. Tebasan pedang. Mereka mengetahui sangat jelas tentang pertahanan fisik binatang asing, dan sulit bagi master alam takdir dalam tingkat yang sama untuk menembus pertahanannya. Namun, warrior yang di depannya hanya menggunakan satu pedang. Membunuh dalam hitungan detik. Mata warrior yang jatuh pada tirai cahaya di kejauhan. Saat ini, formasi ini adalah ancaman terbesarnya dari alam semesta 4 dimensi. Warrior yang berjalan menuju formasi dengan membawa pedang, dan formasi mulai bergetar dengan cepat. Di dalam, paksaan dan aura yang menakutkan terus bergetar. Namun, paksaan dan aura ini tidak berpengaruh pada warrior yang satu tebasan pedang sudah cukup untuk mematahkannya. Pada saat ini, sinar menyilaukan tiba-tiba meletus dari formasi. Sinar ini lebih besar dari yang sebelumnya, menutupi hampir seluruh langit. Saat kekuatan yang kuat keluar, itu langsung membuat dunia menjadi ilusi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh alam semesta 3 dimensi. Warrior yang memegang pedang di tangannya dengan erat, tanpa ekspresi. Segera, seberkas cahaya datang kepadanya. Hampir dalam sekejap, ruang di sekitarnya hancur, dan dampak kuatnya secara langsung menyebabkan banyak retakan kecil muncul di sekujur tubuhnya. Kedua mata warrior yang perlahan-lahan tertutup. Tebasan edang keluar. Tebasan pedang ini polos dan biasa-biasa saja, dengan sinar cahaya pedang berkelip di ujung pedang. Bertemu dengan ujung pedang. Sebuah ledakan terdengar di langit, dan cahaya besar itu bergetar dengan hebat, kemudian meledak secara langsung. Dan warrior yang sendiri juga dipukul mundur dalam sekejap, dia terbang hampir 1000 kaki sebelum berhenti. Namun, itu bukanlah masalah besar. Dan cahaya itu dihancurkan oleh pedangnya. Seorang kultivator pedang menggunakan jurus pedang menghancurkan segalanya. Setelah beberapa pertarungan, warrior yang telah menemukan beberapa kekurangan dari formasi ini, dia mengumpulkan semua kekuatan untuk mematahkan cahaya ini. Meskipun dia juga membayar sedikit harga, tapi baginya, harga ini sebenarnya bukanlah apa-apa, karena kemampuan pemulihan dirinya terlalu cepat. Melihat warrior yang memecahkan cahaya dengan begitu mudahnya, di bawah, tak terhitung master alam semesta 4 dimensi mulai merasa panik. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang dari tengah langit. Pedangnya menunjuk langsung ke formasi itu. Pada saat ini,
Formasi diaktifkan kembali. Kali ini, bukan satu cahaya, tetapi dua cahaya keluar dari tirai cahaya. Kedua mata warrior yang sedikit menyipit, bukannya mundur, dia malah maju, memegang gagang pedang dengan erat di tangan kanannya dan mempercepat langkahnya. Pada saat ini, momentum dan jiwa pedang yang keluar dari tubuhnya benar-benar mengalahkan paksaan dan aura yang meletus dari formasi itu. Ketika dia masih beberapa kaki dari dua cahaya itu, warrior yang tiba-tiba melompat, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan menebas ke bawah. Di tengah awan langit, suara dua ledakan terdengar, dan sebuah sosok terbang keluar, tetapi kedua cahaya itu juga meledak secara langsung. Tidak hanya itu, warrior yang baru saja terbang tiba-tiba berhenti, kemudian langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam tirai cahaya yang besar. Seluruh tirai cahaya bergetar dengan hebat di langit, kemudian, pada tirai cahaya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hentikan dia. Di bagian bawah, seseorang meraung. Dengan adanya formasi ini, mereka juga dapat menahan warrior yang, jika formasi dihancurkan oleh warrior yang, maka mereka tidak memiliki apapun untuk menahan warrior yang. Di bagian bawah, Master Alam Semesta 4 dimensi yang tak terhitung jumlahnya sedang naik ke atas langit. Di depan tirai cahaya, warrior yang menebas dengan pedang demi pedang, tirai cahaya semakin bergetar dan retak. Tiba-tiba, warrior yang berhenti, dia menoleh, Master Alam Semesta 4 dimensi yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke depannya. Mata warrior yang berkilat dengan marah, tubuhnya bergetar dan menghilang di tempat. Tidak jauh di sana, kepala Master Alam Semesta 4 dimensi kepala langsung terbang. Pada saat ini, seekor siluman besar menabrak langsung ke kepala warrior yang. Warrior yang dengan ringan mengetuk kaki kanannya, berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke atas langit. Sinar cahaya pedang ini langsung melewati kepala siluman besar. Di tengah udara, warrior yang berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan pedang di tangannya langsung terbang. Ratusan kaki jauhnya, kepala penjaga berbaju besi hitam dari alam semesta 4 dimensi terbang keluar dalam seketika. Setelah menebas kepala penjaga dengan pedang, tepat ketika dia akan menggunakan pedangnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh, mundur. Itu adalah suara Yan Zhouyan. Mendengar suara ini, Master Alam Semesta 4 dimensi langsung mundur. Pada saat yang sama, sebuah tombak tiba-tiba menembus ke tempat warrior yang sebelumnya. Warrior yang langsung menggerakkan pedangnya. Tombak itu langsung retak, dan pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba datang ke depan warrior yang. Warrior yang mengangkat pedangnya dan menusuk sosok itu. Sosok itu berhenti dengan tiba-tiba. Sosok ini adalah Yan Zhouyan. Yan Zhouyan memancarkan kekuatan menakutkan di seluruh tubuhnya, dan kekuatan ini terus bergerak menuju warrior yang, namun mereka semua dihadang oleh jiwa pedang warrior yang. Yan Zhouyan menatap warrior yang, dan tiba-tiba muncul teratai hitam di telapak tangannya. Dengan munculnya teratai hitam, jiwa pedang yang berasal dari warrior yang mulai menjadi ilusi. Energi kematian, energi keruh, energi negatif. Warrior yang sedikit mengernyit, mundur setengah kaki, kemudian membanting pedang di depannya dengan kedua tangan. Tebasan pedang ini seperti membuka dunia, tiga energi di depannya secara langsung dipisahkan oleh kekuatan. Pada saat yang sama, warrior yang muncul tepat di depan Yan Zhouyan, dan menggerakkan pedangnya. Kedua mata Yan Zhouyan sedikit menyipit, teratai hitam di telapak tangannya langsung mekar. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya energi tubuh berwarna hitam muncul di depan warrior yang seperti ular berbisa. Warrior yang tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan menebas dengan pedangnya.
Energi tubuh berwarna hitam langsung dihilangkan, dan Yanjo yang terlempar ribuan kaki jauhnya oleh serangan ini. Begitu Yanjo yang berhenti, seberkas cahaya pedang tiba-tiba datang ke hadapannya. Di bawah tatapan banyak orang, tubuh Yanjo yang meledak secara langsung, tetapi jiwanya berada di balik formasi besar yang telah lolos ribuan kaki jauhnya. Tebasan pedang menghancurkan tubuh fisik. Di tengah udara, warrior yang melirik dingin ke para master alam semesta 4 dimensi di bawah. Sekarang, aku akan membicarakannya sekali lagi. Apakah kalian ingin pergi dari alam semesta 3 dimensi atau tidak? Bersambung.